Sudah datang istana raja, suruh ngajar anaknya. Apa kata ulama itu? Kalau mau ngaji datang ke sini. Al ilmu yuta walayati, ilmu itu disampaikan bukan ilmunya datang ke sana. Lo kalau mau ngaji datang ke sini, walaupun lu raja lu datang ke sini. Tuh ulama, tuh wali Allah, tuh orang soleh. Lagi kita mah kadang-kadang orang kayak begitu masuk kita dicentang bolak-balik. Kenapa? Karena memang kita lebih cenderung kita mudah menghormati orang. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah kena terjangkit penyakit. Wah, apa? Kapital. Orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya begitu, Pak. Tinggal nunjuk doang. Nah kemudian, ya sekali lagi, jangan bangga. Ya, semua yang kita miliki itu adalah bala. Apa bala? Ujian. Di sini menggunakan apa? Ibtala kan? Idza mabtalahu, ibtala bukan imtihan. Berarti ujian berat. Cuma dalam ujian kesenangan. Ya disebut dengan istidraj. Apa istidraj? Ajab dalam bentuk senang. Kasih. Kebalikannya nih. Walamma idza mabtalahu, dan ketika Allah kasih ujian, apa ujiannya yang kedua? Faqadara alaihi. Apa faqadara alaihi artinya? Dikasih rezeki sekedarnya. Apa sekedarnya? Allah tidak pernah memiskinkan orang, sekedarnya saja. Dan ketika Allah kasih ujian kepada dia, ujian yang sekedarnya saja. Kalau kemarin dapatnya 1 juta, sekarang cuma 10.000. Tapi bisa buat makan. Bisa buat makan. Kalau kemarin orang pada hormat sama dia ketika jadi pejabat, begitu dia dipecat, udah nggak punya lagi. Pokoknya apapun yang sifatnya susah itu bala buat dia. Faqadar alaihi, sekedar aja. Terutama dalam hal rezeki. Ini selalu Allah berkaitan dengan dalam rezeki. Rezeki itu apa? Duit. Rezeki duit bukan? Bukan. Duit adalah rezeki, tapi rezeki bukan duit. Emang duit apa, Pak? Duit cuma kertas yang dikasih harga itu namanya duit. Nah, apalagi sekarang, emang duitnya kelihatan? Kan kagak, transfer doang, angka doang. Kelihatan duitnya. Dan ada manusia yang Allah uji dengan apa? Harta yang sedikit, miskin, nggak cukup. Apa dia bilang? Wayaqulu rabbi ahana, dia selalu ngomong tuh, wah Allah sudah menghina dia, menelantarkan dia, macam-macam. Ketika dia kaya, dia selalu bilang, wah Allah sedang sayang sama saya. Diuji sedikit kan, uji sedikit, dia bilang apa? Allah sedang benci sama dia. Padahal orang-orang yang beriman nggak. Orang beriman ketika dikasih dia amanah, kasih jabatan, ini mah kena bahaya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh kepada kita kehidupan para nabi dengan yang berbeda-beda. Tujuan buat pelajaran buat kita. Buat Anda yang memiliki kekayaan yang besar, kekayaan yang banyak, harta berlimpah, lihat bagaimana Nabi Sulaiman. Kan begitu. Walaupun hartanya luar biasa, Nabi Sulaiman pasukannya bukan cuma orang, pasukan jin dan binatang di bawah dia semua, tapi tetap beriman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi, ini adalah fadilah dari Allah, dari Tuhanku. Tapi nggak sampai di situ. Nabi Sulaiman ngomong tuh, terusannya apa? Untuk memujiku
itu apakah bersyukur ataukah kufur. Jadi semua yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah. Apapun. Cuma kebanyakan kita itu kalau ujian susah biasanya menang atau biasanya wah, gitu kan? Orang iyalah anak majlis taklim anak sholat dikasih kelas dikit, wah putar tasbih, dagang kalau wah Tuhannya rajin, benar nggak? Utang banyak tuh, baca sholawat yang banyak. Oh, kalau susah, insya Allah lulus. Nah giliran kaya ini susah nih. Ini yang susah. Kadang-kadang kan kita tidak benar-benar Allah. Dia bilang gini. Makanya mindsetnya para pedagang, petani, sama pekerja, karya itu beda. Para petani itu ketika dia datang ke sawah dia tabung benih, gitu kan? Dia pasang. Kenapa? Sehebat-hebatnya dia menanam, kasih pupuk dan sebagainya. Emang dia nungguin akar. Akar yang nungguin siapa? Allah. Daun yang menumbuhkan siapa? Allah. Buah? Allah. Dan dia cuma ngasih pupuk doang. Yang menghidupkan itu adalah peternak begitu. Yang kadang ada peternak yang sombong, Pak. Peternak yang sombong. Wah, dikasih pakan ini, vitamin ini, air pasti bagus. Itu binatang. Dia punya nyawa. Yang punya nyawa siapa? Ini saya cerita sedikit. Ini kejadian saya dulu waktu masih kuliah, lulus kuliah. Jadi saya punya usaha Pak, teman-teman. Apa itu ya? Ini cerita ya buat pembelajaran. Saya waktu itu belajar ternak ikan patin. Ikan patin itu kan dulu mahal ya. Nah, kata teman, Din, lu beli nih biangnya. Saya beli 2 tuh Pak. Ini cewek nih, sama laki ini kan. Nanti dikawin gitu kan. Saya beli 300.000 tuh. Ingat Pak? 300.000. Nah, akhirnya yang kedua teman saya cuma investasi doang. Kan saya selalu nonton. Singkat cerita, telur kan. Terus jadi berayak. Nah saat itu ikan itu dihitungnya per ekor, dijualnya berayak tuh masih ya berlepas ekor. Saya hitung nih, wah dapat motor 1, dapat motor tahun 2000 lah, 2009 enggak dia awal kuliah. Dapat kabar udah berayak, ada mau ngangkatnya. Itu berapa kira-kira kontrakannya? Dapat 1 motor 6 juta gitu, kalau nggak salah. Wah dapat nih motor 1, kan belum tulis kan waktu itu. Ceritanya besok mau panen. Sore-sore saya ngopi di depan rumah. Terjadi apa? Lindu. Gempa kecil, gitu kan? Mati semua ikan saya Pak. Mati. Nggak ada satu pun yang hidup. Karena ternyata ikan patin itu nggak boleh ada kaget, nggak boleh sakit. Mati semua. Stres saya Pak. Ya belum nyampe ini ngancur gitu kan. Stres saya. Udah beli gas motor kan gitu. Dan gitu sama teman dia pun jangan Pak, baru kuliah. Pengen 6 juta, saya pengen agama coba waktu itu kan. Mati. Maka orang tua pesan dulu kalau mau saja usaha peternakan, kata orang tua. Lah mengapa Pak? Peternakan itu dosanya nyawa, emang punya nyawa. Jadi itu saya nggak bilang, abang saya piara ayam, mati semua ayamnya. Sama. Terlalu pede dengan apa? Dengan pupuk, dengan obat yang kita punya, dengan kandang yang sendiri yang pasien. Kita nggak sadar yang namanya binatang itu memiliki Allah cuma kasih lindu dikit mati ribuan wilayah mungkin. Itulah semudah itu Allah mau. Maka selalu ucapkan insya Allah. Ada makan Ashabul Jinnah pemilik kebun. Jadi waktu itu Pak di
Ini kadang melakukan. Dulu ada orang soleh gitu kan. Nah dia punya perkebunan.